Ustadz, apa hukum menjadikan sajadah sebagai rapatnya shaf dalam sholat? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Tentu sajadah tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Terlebih jikalau sajadah yang dipakai itu adalah sajadah yang dipakai oleh masing-masing musalli atau orang yang sholat. Karena sebagiannya ada yang lebar, sebagiannya ada yang kecil, sebagiannya ada sajadah minimalis gitu ya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Bahkan seringkali sajadah itu justru yang menjadikan renggangnya dan tidak rapinya shaf ketika sajadah itu beraneka ragam. Hatta kita katakan sajadah yang diseragamkan, karpet yang ada di masjid, terkadang tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Oleh sebab itu, bagaimana semestinya kita meluruskan shaf yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, aqimu sufufakum. Ya, tegakkanlah atau luruskanlah, rapatkanlah shaf kalian. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian karena meluruskan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Artinya sesuatu yang turut menyempurnakan kualitas sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merapatkan serta meluruskan shaf hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan hukumnya wajib. Ya, banyak dari para ulama sebelum masa pandemi kemarin lebih mengatakan hukumnya wajib. Ya, namun kemudian setelah musim pandemik sebagian dari mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sehingga kemudian keluarlah fatwa kontemporer yang mungkin saja tidak dikenal sebelum terjadinya COVID pandemik 19 tentang shaf yang dinamakan dengan shaf corona, ya, shaf berjarak seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min tamamis shalah, bagian dari kesempurnaan sholat. Ini menunjukkan dia adalah bukan bagian dari kewajiban. Tapi bagaimana semestinya kita merapatkan shaf? Disebutkan oleh Anas bin Malik tentang apa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, kana ahaduna yuzliqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyentuhkan pundak salah seorang di antara kami dengan pundak temannya, dan telapak kaki kami dengan telapak kaki teman kami, gitu. Ya, ini adalah bagaimana para sahabat meluruskan shaf, ya, dan merapatkan shaf. Ya. Oleh sebab itu beliau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nu'man ibn Bashir, fara'aitu rajula yazlaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi wa ka'abahu bika'abihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka sungguh aku telah melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merapatkan pundak salah seorang di antara mereka dengan pundak temannya. Demikian juga ya lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ya, ini menunjukkan bagaimana penerapan merapatkan shaf
yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi mereka yang tidak meluruskan dan merapatkan saf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menganjurkan untuk merapatkan dan meluruskan saf, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, sehingga seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti orang yang meluruskan dan menyeimbangkan anak panah. Jadi anak panah itu kan bulu, ya pertama anak panah itu sendiri harus lurus, kemudian bulu yang ada di ujung anak panah itu sendiri adalah harus sangat berimbang. Rasulullah demikian berusahanya untuk meluruskan saf, hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sehingga betul-betul Rasulullah tidak takbir, sehingga beliau melihat bahwa kita telah benar-benar sadar akan lurusnya hal itu. Tsumma kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir, sehingga suatu ketika, suatu hari Rasulullah hampir bertakbir. Ketika mau takbir gitu, faro'a rajulan badian sadrahu minas saf, tiba-tiba Rasulullah menoleh dan mendapatkan ada seseorang yang dadanya membusung dari saf, agak maju ke depan. Kemudian Rasulullah bersabda, mengingatkan dengan sangat tegas, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalian luruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Ini tentu ancaman yang sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang tidak meluruskan saf. Wallahu taala alam.